wabarakatuh. Ananda, semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Bertemu lagi dengan teacher Nispu dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Baik Ananda, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi gerak. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah konsep gerak, yang kedua jenis-jenis gerak, yang ketiga gerak lurus. Baik Ananda, 3 poin ini yang akan menjadi pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, konsep gerak. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Ada 2 poin yang perlu diingat pada definisi gerak. Yang pertama, perubahan posisi. Yang kedua, titik acuan. Seperti yang dikatakan oleh Einstein bahwa gerak itu bersifat relatif. Apa maksud relatif? Suatu benda bisa dikatakan bergerak, bisa saja tidak. Sifatnya relatif. Kita perhatikan contoh peristiwa berikut. Andi berada dalam sebuah bis yang sedang melewati halte, di mana di halte itu ada Joko. Ingat, Andi di bis dan Joko di halte. Pertanyaannya adalah, apakah bis itu bergerak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kapan bis itu dikatakan bergerak? Apabila acuannya atau yang memandangnya adalah Joko. Kenapa? Karena ada perubahan posisi bis terhadap Joko. Sementara jika yang berkata adalah Andi atau yang memandang adalah Andi atau titik acuannya adalah Andi yang berada di bis, maka bis tidak bergerak. Kenapa? Bis terhadap Andi tidak ada perubahan posisinya. Nah, Ananda, itulah konsep gerak. Baik, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis gerak. Ada 4 jenis gerak yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, gerak lurus. Yang kedua, gerak melingkar. Yang ketiga, gerak parabola. Yang keempat, gerak semu. Baik Ananda, yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasan geraknya berupa garis lurus. Banyak ya contohnya. Contoh, buah yang jatuh dari pohonnya, lintasannya lurus. Gerak lift ke atas, lintasannya lurus. Gerak sebuah mobil pada jalan yang lurus, lintasannya lurus. Nah, itu adalah gerak lurus. Peristiwa-peristiwa gerak lurus. Dan masih banyak yang lain. Contoh peristiwa gerak lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Contoh, gerak jarum jam. Atau yang kedua, contohnya adalah gerak rotasi bumi atau revolusi bumi. Itu adalah beberapa contoh dari gerak melingkar. Jenis gerak yang ketiga adalah gerak parabola. Apa itu gerak parabola? Gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berupa setengah lingkaran. Perhatikan saat orang menendang bola, lintasannya berupa setengah lingkaran, bukan? Atau saat Michael Jordan melempar bola basket ke ring basket, itu juga merupakan contoh dari gerak parabola. Nah, bagaimana? Kita lanjut. Yang keempat, gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak seakan-akan ada, terlihat bergerak padahal tidak. Itulah gerak semu. Sebagaimana arti semu itu adalah tidak nyata. Apa sih contoh gerak semu? Yang pertama, gerak harian matahari. Matahari itu terbit dari timur dan terbenam di barat. Jadi seolah-olah seakan-akan matahari itu bergerak dari timur ke barat, padahal matahari itu diam. Yang bergerak itu adalah bumi. Jadi gerak matahari dari timur ke barat merupakan salah satu dari contoh gerak semu. Baik Ananda, itulah jenis-jenis dari gerak. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, gerak lurus. Gerak lurus seperti yang kita bahas tadi adalah gerak dengan lintasan lurus. Ada 2 jenisnya. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan.
Karakteristik dari gerak lurus beraturan itu adalah: pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, kecepatannya tetap. Jadi, setiap benda yang memiliki kecepatan tetap saat bergerak pada lintasan lurus itu merupakan peristiwa gerak lurus beraturan. Contoh, mobil yang melaju pada lintasan lurus hanya selalu dengan kecepatan 40 km per jam. Atau yang kedua, coba diperhatikan gerak eskalator di mal-mal yang pernah Anda kunjungi. Itu adalah contoh dari gerak lurus beraturan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan pun dikelompokkan menjadi dua. Ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Karakteristik GLBB dipercepat adalah: pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, semakin lama kecepatannya semakin bertambah atau semakin cepat. Itulah yang dikatakan dengan GLBB dipercepat. Contohnya apa? Buah yang jatuh dari pohonnya. GLBB yang kedua, jenis GLBB yang kedua adalah GLBB diperlambat. GLBB diperlambat karakteristiknya: pertama, lintasannya lurus. Yang kedua, semakin lama kecepatannya semakin berkurang atau semakin lambat. Contohnya apa? Saat kita melempar sesuatu ke atas, semakin lama benda tersebut semakin lambat. Itulah contoh dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, Ananda, sampai di sini dulu pembahasan kita. Ingat apa saja yang kita bahas tadi? Yang pertama, konsep gerak. Yang kedua, jenis-jenis gerak. Yang ketiga, gerak lurus dengan jenisnya gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan pun ada dua, GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Baik, semoga Anda paham. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, kita akan diskusikan. Sampai di sini video pembelajaran yang teacher buat. Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.